Assalamualaikum sahabat cerita. Kali ini saya akan membawakan kisah tentang Imam Al-Bukhari. Namun sebelumnya, nih saya doakan semoga sahabat cerita semua selalu dalam keadaan sehat. Imam Bukhari itu berasal dari keluarga yang suka akan ilmu pengetahuan. Ayahnya bernama Ismail. Pak Ismail ini adalah seorang yang sangat suka mendalami ilmu tentang hadis. Dia juga merupakan sarjana dari hadis. Pak Ismail ini merupakan saudagar yang kaya raya, sehingga dia juga tidak mau keluarganya menikmati sesuatu rezeki yang subhat. Begitu hati-hatinya nih menular ke keluarganya yang tidak suka akan rezeki subhat. Karena itu, alhamdulillah keluarganya dimudahkan untuk menuntut ilmu. Salah satunya adalah Imam Al-Bukhari. Ketika Bukhari berumur 3 tahun, ayahnya pun meninggal dunia dan ayahnya mewarisi sebuah perpustakaan untuk diserahkan kepada Imam Bukhari. Sejak kecil Imam Bukhari sudah rajin menuntut ilmu didampingi ibunya, belajar Al-Quran sampai di usianya yang 10 tahun nih Imam Bukhari sudah hafal Al-Quran. Kemudian Imam Bukhari pun diantar ibunya ke seorang ustadz di mana ustadz itu ingin mengajarkan Imam Bukhari sebuah ilmu tentang Al-Quran. Namun Imam Bukhari, aku tidak mau belajar Al-Quran, aku ingin belajar hadis saja. Namun seperti itu, sang ustadz tadi tetap menguji apakah benar Imam Bukhari ini telah hafal Al-Quran. Ternyata itu bisa dibuktikan. Kemudian sang guru pun mengajarkan beberapa ilmu tentang hadis. Di usia yang ke-11 tahun nih, Imam Bukhari pun semakin semangat untuk belajar hadis. Namun ada sesuatu yang janggal nih ketika Imam Bukhari belajar, tidak pernah membawa catatan sampai-sampai teman-temannya itu bertanya, "Hei Bukhari, kenapa kamu tidak pernah mencatat pelajaran yang diajarkan oleh guru? Kamu nanti akan kehilangan waktu loh." Seperti itu. Namun Imam Bukhari pun cuma bisa menjawab, "Coba sekarang bukalah catatanmu dan saya akan mengungkapkan apa yang di dalam catatan bukumu." Dan benar saja, ternyata yang di dalam catatan temannya itu sudah dihafalkan oleh Imam Bukhari berikut keterangan-keterangan yang disampaikan oleh gurunya. Di sini kecerdasan Imam Bukhari semakin terbukti. Kemudian di usia yang ke-16 tahun nih, Imam Bukhari beserta keluarga menjalankan ibadah haji. Namun ketika ibadah haji ini selesai, keluarganya pulang ke negaranya, yaitu di daerah Bukhara, Uzbekistan. Namun Imam Bukhari tidak mau kembali ke kampung halamannya. Dia berniat ingin terus mencari, mengumpulkan, dan menghafalkan hadis-hadis Nabi. Dan ternyata di usianya yang masih belia itu, Imam Bukhari telah mampu menghafalkan 300 hadis, yang mana 100 hadis 300.000 hadis. 100.000 hadis itu merupakan hadis yang sahih dan sisanya adalah hadis yang tidak sahih. Kemudian di usia yang ke-18 tahun nih, Imam Bukhari mulai menyusun hadis-hadis tersebut ke dalam sebuah kitab yang akhirnya diberi nama Kitab Al-Jami' Shahih Bukhari yang seperti kita kenal sampai sekarang. Yang di dalamnya itu memuat tentang cara-cara beribadah dan
hadis tentang hukum-hukum Islam. Di situ ada 97 bab. Sebelum kita cerita tentang kisahnya nih di usia lanjut nih, ternyata di waktu kecil, Imam Bukhari ini pernah dicoba dengan sebuah penyakit mata yang sangat menyakitkan, sampai-sampai Imam Bukhari ini nih, kehilangan penglihatannya sehingga dia itu buta, dan ini membuat ibunya sangat sedih. Setiap hari ibunya meneteskan air mata sambil berdoa minta kesembuhan kepada Imam Bukhari. Kemudian pada suatu malam ibunya itu dimimpikan bertemu dengan Nabi Ibrahim, yang Nabi Ibrahim di situ berbicara, "Hei sang ibu, karena air matamu selalu mengalir, karena doa-doamu yang selalu engkau panjatkan, maka Allah akan menyembuhkan penyakit putramu." Sehingga ketika bangun pagi, sang ibu pun merasa kaget. Ternyata mimpinya itu menjadi kenyataan. Imam Al-Bukhari menjadi kembali melihat lagi. Sesampainya di usia lanjut nih, ternyata Imam Bukhari juga kena musibah lagi. Namun sebelum kita cerita dengan musibah tadi nih, Imam Bukhari pernah suatu saat juga bermimpi bahwasanya dia di depan Rasulullah mengibas-ngibaskan kipas, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini selamat dari bahaya. Kemudian Imam Bukhari pun berkunjung ke ahli mimpi, dan di situ ditafsirkan bahwasanya Imam Bukhari nanti bakalan bisa menyingkirkan pendapat yang menentang hadis-hadis sahih, bahkan nanti akan membuktikan bahwasanya akan ada hadis-hadis palsu yang tidak bisa dijadikan rujukan untuk ibadah umat Islam. Dan mimpi itu pun jadi kenyataan. Sekarang sudah tersusunlah kitab yang tadi sudah saya ceritakan. Di situ sudah teruji kesohihannya, sudah sanatnya sudah juga sampai sahabat. Sahabat cerita, seperti saya ungkapkan tadi, bahwasanya ternyata cobaan Imam Al-Bukhari pun tidak di waktu kecil saja, ternyata di masa tuanya pun Imam Bukhari tersandung oleh cobaan. Ini karena khalifah pada masa itu menginginkan anaknya untuk belajar ke Imam Bukhari. Ketika itu murid Imam Bukhari sudah mencapai 90.000 orang lebih, sehingga khalifah pun ingin anaknya juga belajar kepada Imam Al-Bukhari. Kemudian khalifah tadi mengutus seorang utusan Imam Bukhari supaya ke rumah khalifah tadi dalam rangka mengajari anak-anak beliau. Namun Imam Al-Bukhari di sini itu menolak. "Saya tidak mau ada istilah yang ingin menuntut ilmu, ilmunya yang datang ke murid. Yang betul adalah muridnya yang datang ke majelis ilmu itu sendiri." Dengan jawaban Imam Al-Bukhari nih, khalifah tadi tersinggung dan marah besar, sehingga dia mempunyai dendam sama Imam Al-Bukhari nih, sampai-sampai dia itu mengutus seseorang untuk memfitnah Imam Al-Bukhari. Karena ketika itu yang terjadi adalah adanya paham sesat nih, paham yang menganggap bahwa Al-Quran itu bukan kalamullah. Al-Quran itu adalah merupakan makhluk, dan itu merupakan paham yang sesat. Imam Al-Bukhari pun dituduh, difitnah, terlibat terdalam oknum tadi, sehingga orang-orang pun menjauhi Imam Al-Bukhari. Namun Imam Al-Bukhari sempat menjawab, kalaupun ada orang yang berbicara
bahwa Imam Al-Bukhari itu berpendapat bahwa Al-Quran itu adalah makhluk bulan kalamullah, berarti orang itu adalah pendusta. Kata-kata Al-Bukhari ini nih sebagai bentuk statement beliau bahwasanya dia tidak masuk dalam paham tersesat yang difitnahkan kepada dia. Akhirnya, Imam Al-Bukhari pun berniat untuk meninggalkan kota tersebut, namun dalam perjalanannya Imam Bukhari menderita sakit dan salah satu muridnya nih bermimpi Imam Bukhari sedang ditunggu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sebuah perkampungan. Namun sebelum keheranan dari seorang murid ini tentang mimpi Al-Bukhari nih, tersiar kabar bahwa Imam Al-Bukhari telah meninggal dunia. Dan ini menjadi berita duka kepada masyarakat di sekitarnya bahwa seorang yang mumpuni sekali dalam al-hadis meninggalkan dunia tersebut. Namun kita juga tidak melupakan sisi-sisi kezuhudan Imam Bukhari ini pernah juga di suatu ketika di sebuah perkebunan nih, ketika itu Imam Al-Bukhari ini sedang menjalankan sholat sunnah, kemudian dia digigiti oleh serangga nih punggungnya sebanyak 12 gigitan, namun Imam Al-Bukhari tetap melanjutkan sholatnya. Dan ketika sehabis sholat, dia tanya kepada muridnya, lihatlah apakah dalam tubuhku ada gigitan serangga? Terus muridnya menjawab, kok kamu nggak membatalkan sholat saja? Kan itu sholat sunat, kalau ada hal-hal yang membahayakan kamu bisa membatalkan. Tapi apa jawaban Imam Al-Bukhari? Saya ketika digigit serangga sedang terlanjur melafadzkan ayat-ayat Allah dan saya tidak akan memutuskan ayat-ayat Allah tadi di tengah-tengah kalimat. Begitu cintanya Imam Al-Bukhari kepada Al-Quran. Mungkin itu cerita pada hari ini. Ingat, yang belum subscribe, silahkan subscribe. Yang sudah subscribe, silahkan like, agar video ini terus berkembang. Dan ingin request nih, bisa ditulis di kolom komentar ya, request cerita apa yang ingin saya ceritakan. Wassalamualaikum.